Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam waktu dan hadirat Tuhan. Saya berharap semuanya bersukacita, semuanya terus dengan kekuatan yang berapi-api, rindu untuk mendengar akan apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Ada amin? Ayo kita masuk satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, bahkan untuk sukacita, di mana Engkau hadirkan jemaat-Mu dan juga para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Dan Engkau tahu Bapa, bahwa ada sesuatu, ada kerinduan Bapa untuk menjamah hati daripada anak-anak-Nya. Di mana waktu-waktu ini adalah kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus mau berikan pengajarannya bagi setiap umat-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga, pengurapan-Mu Roh Kudus kami percaya akan menjamah setiap pendengar dimanapun berada dan juga hamba-Mu dan jemaat di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Yang terkasih, kita percaya bahwa setiap hari itu adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Anda sehat, Anda bisa menikmati apa yang Anda mau. Semuanya itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tema pada sore hari ini adalah raihlah kesempatan. Ya, jadi dari setiap Anda, kita boleh amati atau memikirkan apa arti daripada kata-kata raihlah kesempatan. Tentunya pasti kesempatan itu dari Tuhan. Amin. Kesempatan yang Tuhan mau berikan kepada semua umat yang dikasihinya. Dan di sini kita bisa melihat dan belajar ya bahwa Tuhan itu memiliki satu gambaran yang indah. Di waktu menciptakan Anda dan saya, Dia sudah tahu persis ya, bahwa baby yang ada di dalam kandungan orang tuanya itu akan menjadi apa, menjadi kehendak Tuhan, akan Tuhan pakai menjadi alatnya, akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kalau Anda sebagai pembaca firman Tuhan yang setia, bisa belajar daripada kisah-kisah tokoh Alkitab. Pada waktu Musa lahir, pada waktu Daniel lahir, pada waktu Daud lahir, semuanya sudah tertera. Dan Tuhan menyatakan hidupnya di dalam hidup mereka. Dan mereka tahu untuk meraih kesempatan yang mereka akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Seperti Abraham, pahlawan iman, ya, imannya yang begitu kuat, begitu teguh. Di dalam krisis yang luar biasa, tetapi justru dia meraih kesempatan melihat betapa besar dan kasih kuasa Tuhan Yesus itu. Amin. Haleluya yang terkasih. Ya, oleh karena itu kita tahu hidup adalah kesempatan. Siapa yang percaya kalau hidup itu adalah kesempatan? Oleh karena itu barang siapa tidak mau meraih kesempatan itu rugi. Betul? Haleluya. Ya, kesempatan apa yang terkasih? Kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan untuk Anda dan saya boleh menjadi garam dan terang dunia. Apakah kita mau pakai kesempatan itu? Ingatlah, setiap hari itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara akan sia-siakan waktu yang ada atau saudara mau pakai untuk waktu itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak peduli, mungkin ada yang berbicara, Bu Pendeta mengatakan,
kesempatan-kesempatan. Tetapi Bu Pendeta tidak tahu bagaimana saya hidup ini sangat amat menderita. Yang terkasih, di dalam krisis kehidupanmu, tetap ada kesempatan daripada Tuhan. Tergantung Anda dan saya mau melibatkan Tuhan di dalam krisis kehidupan itu, atau kita marah kepada Tuhan. Kita kecewa karena kita tidak mengerti. Kalau saya boleh mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun pendengar yang setia, tidak ada waktu sedetik pun Anda dan saya lolos dari perhatian Tuhan. Tidak ada waktu sedetik pun tangan Tuhan tidak terulur kepada umatnya yang berseru kepadanya. Tergantung kitanya. Maukah kita meraih kesempatan, meraih uluran tangan daripada Tuhan Yesus itu, atau kita biarkan waktu itu terhilang sia-sia? Sering kali yang terkasih, pada waktu Anda enggan untuk berdoa, capek, lelah untuk berdoa, justru disitulah jawaban doa akan dinyatakan oleh Tuhan. Alami. Berapa banyak daripada anak Tuhan yang mengaku bahwa aku milik Tuhan, tapi tidak memiliki relationship, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Sedemikian rupa, ada seorang ibu bersaksi kepada saya rindu untuk mendapatkan call dari anak saya. Saya rindu untuk saya bisa bercakap-cakap dengan anak saya. Dan pada waktu ibu ini sharing sedemikian rupa, hikmat itu terjadi. Sedemikian rupa Tuhan Yesus rindu untuk bercakap-cakap dengan Anda dan saya. Tuhan Yesus rindu kita bisa share together. Kita bisa ngobrol bersama, tapi kita luangkan waktu untuk hal-hal kenikmatan daging. Kita pakai untuk hal-hal yang di luar daripada ajaran firman Tuhan. Dan semuanya itu adalah kesempatan yang terkasih. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa keberadaan Anda dan saya itu setiap hari adalah kesempatan untuk merealisasikan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya, dan akan meraih sesuatu hal-hal yang baik, yang indah, dan kita bisa menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang, bahwa di dalam krisis yang mampu diubahkan menjadi kesempatan yang indah, di situ Tuhan berkarya, dan Anda bisa menjadi saksi Kristus. Ya, mari kita bersama-sama membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Mari kita camkan firman Tuhan ini. Bukankah firman ini menempelak yang terkasih? Menempelak kepada kita yang berani mengaku aku ini anak Tuhan. Yang berani mengaku aku ini setia. Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ayo koreksi diri. Karena itu selama masih dikatakan? Ada kesempatan bagi saudara dan saya. Ya, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada si A, kepada si B, atau kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita? Di sini dikatakan kepada semua orang. Semua. Kalau Anda masih pilih-pilih kasih, Anda tidak masuk hitungan sebagai anak Tuhan. Ya. Mari kita camkan hal ini. Kalau Anda baik kepada orang yang berbuat baik kepada Anda, nggak ada artinya. Sebab firman Tuhan mengatakan,
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, yang seiman kita bisa berbuat baik, tetapi juga kepada orang yang tidak seiman pun, atau bukan sahabat, atau bukan kerabat, kita pun kalau dapat beri yang terbaik. Anda menabur pasti menuai. Kalau kita tidak mau dibeda-bedakan, jangan membeda-bedakan. Saya mengingatkan di sini, karena ini firman Tuhan ya dan amin. Berbuat baik kepada semua orang. Ya, dimanapun Anda berada. Ya, luar biasa yang terkasih. Ya, di sini dikatakan pada Galatia 6 ayat 10 tadi. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia mengatakan demikian? Ya, karena di sana, ya, di mana Paulus berbicara itu banyak masalah yang terjadi. Ya, dan Paulus mengingatkan mereka supaya mereka menjaga dengan waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu itu singkat yang terkasih. Selagi ada waktu, berbuatlah yang baik. Itu adalah kesempatan. Ya, sedemikian. Artinya, tidak selalu ada kesempatan. Tidak selalu ada kesempatan. Benar? Sedemikian rupa. Yesus berkata, bekerjalah selagi siang. Artinya apa? Akan tiba malam hari. Ya, dan kita tidak bisa bekerja kalau semuanya udah gelap. Udah malam hari, ya, kita tidak bisa bekerja lagi. Mungkin yang tinggal di sini mengatakan, loh Bu Pendeta, saya jam kerjanya malam loh. Nah, ya, ada grup siang, ada grup malam, ya, sedemikian rupa. Tapi itu dikatakan artinya yang ada di dalam firman Tuhan itu ada limitnya waktu. Amin. Waktu yang disediakan Tuhan, mungkin Anda masih sehat, Anda masih bisa bekerja. Tapi ada waktunya kita sudah tidak sehat lagi, kita nggak mampu untuk bekerja. Ya, sedemikian rupa. Ya, tetapi ada orang lagi yang ngomong, Bu Pendeta saya nggak setuju omongannya Bu Pendeta. Karena time is money. Ada lagi yang bilang, waktu itu adalah duit. Gitu loh. Ya, tetapi tidak selamanya itu benar. Uang itu bisa dicari. Tetapi kalau waktu itu terbatas. Betul? Ya, oleh karena itu mari kita nyadar. Ya, sedemikian rupa artinya apa? Ya, selama masih sempat lakukan yang terbaik bagi sesamamu, bagi pekerjaanmu, bagi bosmu, bagi keluargamu, baik suami, istri di tengah keluarga, beri semuanya yang terbaik. Ya, karena itu adalah kesempatan. Ada kesempatan. Ya, ada satu cerita. Seorang suami yang di tengah keluarga, temperamennya itu sangat keras. Ya, sehingga istri dan anak-anaknya itu cuma mau lari daripada temperamen yang sedemikian rupa. Tetapi mereka terus tetap berdoa. Tetapi satu hari, karena temperamen yang sedemikian rupa ini, akhirnya suami ini mendadak heart attack dan meninggal. Ya, karena temperamen yang tidak stabil, temperamen yang tidak pernah dijaga, yang terkasih. Dan pada waktu suami yang meninggal sedemikian, istri ini tetap rindu. Tetap rindu. Dan dia mengatakan, sekalipun dia jahat, sekalipun dia temperamennya tidak terkontrol, lebih baik dia hidup daripada dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, it's too late. Nah, itulah kesempatan yang terkasih. Ya, jangan merasa bahwa kita itu sudah bisa menguasai, mengontrol segala keadaan sedemikian rupa, karena kita ini manusia terbatas juga. Amin. Ya, haleluya, sedemikian rupa. Jadi kita harus tahu yang terkasih, ya. Panggilan Tuhan bagi setiap umatnya adalah suatu kesempatan yang indah.
Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk melakukan apapun, untuk dipercaya, ya, dengan talenta yang sedemikian rupa, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Terserah kita mau melakukannya atau kita tidak melakukannya. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi setiap umatnya. Ada amin yang terkasih? Ya, jadi sekali lagi, hidup itu adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, sedemikian rupa, ya, luar biasa. Kesempatan itu mau saudara raih atau kita tinggalkan, atau kita nggak mau, ya, anggapnya tidak ada sesuatu apapun juga, ya. Mari kita lanjut di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, mungkin Anda membaca akan firman ini, ya, sungguh luar biasa terjadi, ya. Bayangkan firman ini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Berarti hidup di dalam tekanan, tapi bisa merasakan tidak terjepit, ya. Kami habis akal, sudah nggak bisa mikir lagi. Tapi mereka tidak putus asa. Ya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Loh, berarti apa? Mereka mengalami yang terkasih. Sekalipun di dalam badai pergumulan permasalahan hidup, tekanan demi tekanan yang terjadi, ya, tetap mereka kuat. Kenapa? Kembali lagi. Bagaimana keadaan manusia batiniahmu? Kalau kita manusia daging, waduh udah terlempar keluar. Nggak mau. Siapa yang mau bekerja di dalam penuh tekanan? Betul? Nggak ada orang yang mau kerja di bawah tekanan yang terkasih. Tetapi kalau roh Allah itu menguasai dirimu. Contohnya seperti Daniel dilemparkan di gua singa. Di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan sedemikian rupa. Singanya malah nggak berbuat apa-apa. Betul? Karena dia percaya, sekalipun aku dilempar di gua singa, Yesus gak tinggalin aku. Dia tahu, dia memiliki faith, dia memiliki iman, percaya. Dan memang nyatanya benar, dia tidak dimakan singa. Betul? Ya, luar biasa yang terkasih. Ya, jadi apapun saya tidak tahu, masalah, persoalan, tekanan hidup, ya, yang bertubi-tubi. Mungkin ada bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih yang saat ini lagi terpuruk, lagi mengalami. Tapi percayalah dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Ya, luar biasa. Karena masalah-masalah yang sulit itu, masalah-masalah krisis yang terjadi di dalam hidup itu Tuhan pakai menjadi satu kesempatan untuk Anda boleh meraih mujizat daripada Tuhan. Saudara mau dengar? Ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya akan bacakan, ya, yaitu pada tahun 1960 ada seorang yang bernama Bill Alley. Dia adalah seorang mahasiswa teknik di University Kansas, ya, dan juga seorang anggota daripada Olimpiade Amerika. Dia berhasil memecahkan rekor dengan lempar lembing di seluruh dunia itu sejauh 238 kaki dan 8 inci. Saudara bisa bayangkan, dia seorang juara, ya, luar biasa. Setelah beberapa kali dia juga mengalami kesukaran, yaitu cedera yang mengenai pada lutut dan kakinya. Ale berhenti melakukan lempar lembing dan melihat sebuah kesempatan untuk memulai sebuah bisnis yang memproduksi lembing. Lembing aluminium yang dia temukan mempunyai berat yang lebih ringan dan mempunyai aerodinamik yang lebih baik dibandingkan dengan lembing kayu yang sudah lama. Ya, namun dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki, dia ternyata juga mempunyai kesulitan. Dia menyadari bahwa pasar untuk lembing sangatlah terbatas. Hanya terkhusus dipakai oleh atlet-atlet saja. Dengan kesukaran untuk menjual daripada lembing itu,
dia pun melihat lagi peluang dari pegangan tangan yang digunakan untuk lembing itu. Ternyata pegangan itu sama ya dengan orang yang memakai stick golf. Ya, jadi kalau saudara tahu ada stick golf itu. Dan lebih banyak orang, termasuk orang awam, yang menggunakan stick golf dibandingkan dengan lembing. Sebuah kontrak telah ditandatangani dan sebanyak 4.000 stick golf telah diproduksi oleh Ale. Ale mencoba satu demi satu stick golf yang sudah jadi, yang sudah terproduksi tadi, berfungsi dengan baik. Namun, beberapa stick yang dia coba sangat prima itu, stick golf tadi malah menjadi bengkong, ya, ketika diayunkan dengan kencang dan dengan beban yang berat. Saat itu Ale menyadari bahwa formula yang digunakannya ternyata salah. Namun itu semuanya sudah terlambat. Dalam kefrustasiannya dan kemarahan, dia mengambil stick itu dan mematahkannya dengan lututnya. Lalu dia berpikir, itulah yang akan dia lakukan ketika seorang pegolf tidak mengenai pukulannya. Sekali lagi, dia pun berada dalam kesukaran. Tetapi dia tetap melihat ada kesempatan di dalamnya. Dia memasukkan stick golf itu di dalam iklan dan majalah serta memasarkannya. Stick golf yang bisa dipatahkan oleh pegolf yang temperamental. Jadi kalau orang yang lagi marah-marah perlunya pakai stick yang itu, yang gampang bengkong itu tadi, ya. Akhirnya Ale kehilangan kontrak 4.000 stick golf yang didapat sebelumnya. Jadi batal orang yang mau order tadi ya. Namun setelah itu dia mendapatkan order 6.000 kali lipat. Ya. Pemasukan dari penjualan 6.000 stick golf tersebut dia gunakan lagi untuk menemukan sebuah alat pancing yang terbuat dari karbon fiber. Ya. Bahan yang memberikan fleksibilitas ini dan penjualan sebesar 2 juta pancing yang terkasih. Dia bisa mampu membuatnya pada tahun 1992. Bayangkan, di dalam keterpurukannya, di dalam krisisnya pada waktu dia mencoba untuk mensukseskan membuat stick golf tadi gagal, tapi dia tidak berhenti. Ada kesempatan yang dia raih di dalam krisis yang sedemikian dan dia bisa membuat daripada alat pancing yang luar biasa tersebut. Ale menemukan sebuah kesempatan yang luar biasa dan pasar daripada penjualan pancing itu begitu sukses. Ya, sedemikian. Dia masih menemukan lagi kesempatan yang lain. Setelah dia berbincang-bincang dengan para mekaniknya, dia menemukan ternyata banyak mesin cuci darah yang komponennya mahal, sering menjadi disfungsional karena bagian mesinnya menjadi mengembang karena kepanasan. Ya, setelah menyimpulkan bahwa karbon fiber berfungsi lebih baik dalam panas dan juga kelembapannya, dia menggunakan bahan yang dia gunakan untuk alat pancingnya untuk mengembangkan alat cuci darah yang berfungsi lebih baik dan tidak mudah rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan daripada Bill Ale di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kesempatan tidak hanya muncul didapat ketika keadaan itu baik-baik saja. Ya, tetapi seringkali kita malah bisa melihat kesempatan keadaan pada waktu itu di dalam masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa krisis. Ya, luar biasa. Bill Ale selalu jeli untuk melihat dan memakai menjadi satu kesempatan di dalam krisis yang dia alami. Seringkali sebagai orang percaya, kita menyerah. Kita mundur
Pada waktu tantangan hidup terjadi, kita udah gak mau. Pada waktu pekerjaan lebih berat, kita mundur. Pada waktu tantangan hal-hal yang lain terjadi, kita menyerah. Sehingga hidup kita tidak pernah mendapatkan kesempatan di dalam masa-masa yang tidak enak, atau masa-masa krisis, atau masa-masa yang sangat menekan. Kita udah gak mau lagi. Di sini saya menghimbau, libatkanlah Tuhan. Kalau manusia batinia kita itu senantiasa kita aktifkan, maka di dalam kelemahan kita, firman Tuhan mengatakan, di dalam kelemahanmu terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan memakai kelemahannya, memakai tekanan hidupnya, dan kita akhirnya menyerah. Dan kita pasrah yang negatif, dan kita tinggalkan semuanya. Dan akhirnya kesempatan tidak akan terjadi. Yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Ya, sedemikian rupa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan izinkan masa krisis, masa yang mustahil, masa yang penuh dengan tekanan untuk menguji karakter kita. Mampukah kita melibatkan Tuhan di dalam proses kehidupan ini? Ya, oleh karena itu saya menghimbau, raihlah kesempatan selagi kita ada untuk membawa janji Tuhan itu menjadi satu kenyataan di dalam kesulitanmu. Dia mampu memberikan mujizatnya. Di dalam penyerahan total kita mau libatkan Tuhan, dan Dia yang akan berperang bagi saudara dan saya. Dan kita akan mendapatkan kesempatan demi kesempatan di balik daripada tekanan-tekanan hidup. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bijaklah di dalam meraih kesempatan. Ya, saudara hanya bisa menjadi orang yang bijaksana apabila Roh Kudus diam di dalam diri kita. Bila Roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita tahu tidak dengan semudah untuk menyerah di dalam hidup. Ya, sedemikian rupa. Sebuah pepatah Cina mengatakan, orang yang lemah menunggu kesempatan. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang cerdik memanfaatkan kesempatan. Apa artinya pepatah ini? Bagi orang lemah, bila kesempatan itu belum datang, dia akan menunggu dan selalu menunggu terus sampai kesempatan itu datang. Dan bila kesempatan yang ditunggu belum juga datang, ya, ia akan berpikir bahwa itu sudah nasibku kok. Itu memang nasib gua. Ya, jadi tidak ada perubahan apapun. Sedemikian rupa. Ya, tetapi bagi orang yang kuat, bila kesempatan itu belum datang, dia akan menunggu dengan berbagai cara dia gunakan. Berpikir dan dengan segenap kemampuannya yang dia miliki untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Itu bagi orang yang kuat. Dia nggak mau diem. Dia nggak mau menyerah. Dia coba lagi dengan cara yang lain. Dia coba lagi. Dan yang nomor satu, dia mohon hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus akan menurunkan hikmatnya apabila kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu selalu ada apabila kita mau datang kepadanya. Amin. Haleluya yang terkasih. Ya. Dan bagi orang yang cerdik, dia akan memanfaatkan kesempatan itu karena dia menyadari bahwa kesempatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan belum tentu kesempatan itu datang dengan tepat untuk kedua kalinya. Ya, luar biasa. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Ya, apapun masalah kita saat ini, mari Bapak Ibu ya pendengar yang setia, libatkan Tuhan. Ya, milikilah hubungan pribadi
dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang senantiasa, ya. Bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan krisis kita menjadi satu kesempatan yang baik, yang luar biasa seperti Bill Ali tadi. Ya. Laluilah semua keadaan itu dengan melibatkan Tuhan. Ada sebuah cerita, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa aktivitas Allah yang setia dalam sepanjang sejarah, perbuatannya adalah selalu menyediakan. Anda remember, Anda ingat, ya, Jesus is Jehovah Jireh. Dia selalu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita yang terkasih, tapi kita harus percaya kepadanya. Amin. Ya, Dia yang pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi Anda, tetapi hari depan yang gilang gemilang, luar biasa. Ya. James Clear berkata, kita gagal mencapai tujuan hidup karena kita membiasakan memakai kekuatan pikiran kita yang terbatas. Ya, jadi kadang-kadang kita itu lupa diri. Kita merasa bahwa kita ini udah lebih pandai daripada Yesus, daripada Tuhan kita. Sehingga apapun mauku, pikiranku, ya, semua akunya yang harus terjadi. Akhirnya apa? Kita kecewa dan bayar harga sedemikian rupa. Ya, sekali lagi kita belajar di sini bahwa Tuhan bekerja di dalam krisis atau persoalan hidup Anda dan saya untuk membuahkan sesuatu yang baik. Ya, kan kita masih ingat itu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin. Jadi selalu ada waktu yang terbaik yang akan terjadi. Ya, luar biasa. Ya. Seringkali Tuhan memakai krisis itu menjadi sesuatu masalah yang indah, yang luar biasa. Dan seringkali krisis itu dilibatkan dengan musibah. Wah, sudah musibah, ya udahlah. Udah nggak ada jalan keluar, udah habis sampai di situ. No, bagi Tuhan tidak. Justru krisis dipakai untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mungkin pernah mendengar, dalam bahasa Mandarin, kata krisis mempunyai dua arti. Pertama, yaitu weishen. Artinya, ada bahaya atau ada ancaman. Ya. Yang kedua, ada perkataan ci huai. Ya, yang artinya peluang atau kesempatan. Ya, Goliat merupakan krisis bagi bangsa Israel. Namun bagi Daud itu merupakan peluang yang luar biasa. Anda tahu ceritanya Daud dengan Goliat? Haleluya. Mungkin Anda saat ini seperti Daud. Ada masalah demi masalah yang terjadi ada di hadapan Anda. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, saudara akan menang. Dan kita percaya Tuhan yang berperang bagi kita. Haleluya. Amin. Ya. Jadi bagi orang yang disertai Tuhan, krisis merupakan sebuah kesempatan. Ya, haleluya. Karena kita bisa melihat kemenangan di balik daripada krisis tersebut. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang kita pelajari untuk meraih kesempatan di dalam hidup ini. Yang pertama, pakailah masalah sebagai suatu kesempatan. Ya. Yang kedua, hanya orang yang optimis yang akan bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan. Ayo, dengarkan lagi, ya. Yang ketiga, janganlah kita menunda-nunda. Kalau kita memiliki kesempatan pada hari ini, lakukanlah. Apapun besok pagi, belum tentu kita akan memilikinya. Ya, jika engkau bertemu esok hari,
kita tidak akan menyesalinya karena kita tidak menyia-nyiakan hari itu. Amin. Ya, yang keempat, setiap langkah kaki kita adalah proses hidup. Mungkin akan banyak protes. Apa yang Anda lakukan di dalam proses itu, mungkin banyak orang yang protes kepada Anda. Tapi itu hanya bagian sebuah tes di dalam kehidupanmu. Ya, jadi sedemikian rupa kita udah belajar. Melangkahlah bersama Tuhan untuk sebuah tujuan. Karena setiap kesempatan akan bertemu bagi siapa yang menyukai tantangan di dalam hidup. Luar biasa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita pelajari sore hari ini untuk kita mampu meraih kesempatan. Dan ada sebuah kisah nyata. Seorang hamba Tuhan, di mana anaknya yang meninggal pada tahun 2004 di dalam kecelakaan lalu lintas. Peristiwa yang merenggut nyawa anaknya itu membuat dia merenungkan akan arti hidup. Ia menyadari tidak selamanya kita ini terus muda, terus kuat, terus jaya, dan terus hidup. Ya. Dan dari perenungan itulah terciptalah sebuah lagu sederhana tetapi syarat makna. Yaitu hidup adalah kesempatan. Hidup untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sungguh lagu ini sangat menyentuh setiap kita sebagai anak Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Lagu ini mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kita memaknai hidup yang harus kita jalani. Ya, bukan seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu kita. Tidakkah Tuhan memiliki tujuan dengan menempatkan saudara dan saya di bumi ini? Ada tujuan Tuhan kalau Anda dan saya hidup di dunia saat ini. Ada amin? Haleluya. Tentunya itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membalas cinta kasih-Nya dengan seluruh hidup kita. Kesempatan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan memiliki kehidupan yang berbuah lebat. Ya, benar, hidup sesungguhnya bukan untuk mendapatkan kepuasan hidup pribadi, bukan untuk mendapatkan kepuasan disanjung orang, bukan untuk mendapatkan kepuasan materi. Ya, banyak sekali orang-orang tidak mengerti, berlomba-lomba siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berprestasi. Ya, itulah yang terjadi. Mari kita mau melihat, ya, bagaimana kalau Anda dipakai Tuhan menjadi garam, Anda harus berdampak. Ya, garam haruslah asin. Terang haruslah bercahaya. Ya, pohon harus berbuah manis. Ya, hanya dengan cara seperti itulah maka saudara dan saya akan membawa surga turun ke bumi. Amin. Haleluya. Luar biasa yang terkasih. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang indah. Pergunakanlah hingga satu saat ketika saudara dan saya pulang menghadap Bapa, kita dapat mendengar suaranya yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Itulah yang menjadi kerinduan setiap anak Tuhan. Ya, biarlah kita pada waktu bertemu muka dengan Tuhan, kita disambut oleh Tuhan Yesus. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Bukan dengan kata-kata yang lain. Kalau Anda membaca di Alkitab, di mana Yesus berkata, "Enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu." Ya, ayo, selagi ada waktu, pakailah, gunakanlah kesempatan yang indah ini. Ya,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini kita sudah belajar tentang arti raihlah kesempatan. Pertanyaannya, coba renungkanlah, mengapa Tuhan memberikan Anda kesempatan hidup di dunia ini? Mengapa? Pernahkah kita memikirkan, iya ya, kenapa kok Tuhan ciptakan aku di bumi ini? Apakah hanya untuk kita jalan-jalan? Untuk kita hidup prestis berkemakmuran? Hanya cuma disanjung oleh teman-teman atau masyarakat bahwa Anda adalah orang yang the best one in the world? Ya. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya mampu untuk dapat mempergunakan waktu yang itu adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Jadi, hidup Anda dan saya adalah kesempatan. Sudahkah kita berbuah dengan baik? Sudahkah kita menjadi terang yang bersinar di sekeliling kita? Sudahkah kita menjadi garam untuk sesama kita? Ya, ayo yang terkasih. Mulai dari sekarang, raihlah kesempatan di dalam hidupmu. Dan sebagai ayat emas, kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda membaca daripada firman ini, apakah kita mengerti artinya? Apakah kita sudah melakukannya? Ya, sedemikian rupa. Kalau Anda sebagai orang yang merdeka, janganlah kita memakai kemerdekaan itu sebagai kehidupan dalam dosa. Tapi jadilah berkat, ya, untuk melayani seorang yang lain, menjadi saksi Bapa sedemikian rupa. Sore ini kita sudah belajar untuk meraih kesempatan dari Tuhan. Jangan kita kehilangan kesempatan itu yang terkasih. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita akan menyembah. Hidup adalah kesempatan. Haleluya. Kita hayati yang terkasih, kita imani. Camkanlah kata-kata ini. Amin, haleluya, Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita imani lagu ini. Lagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lagu ini kita mau imani. Lagu ini kita mau meteraikan di dalam hati setiap kita, bahwa hidupmu dan hidupku adalah sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan yang terkasih. Karena itu yang Yesus mau, bahwa saudara dan saya menjadi berkat bagi sekeliling kita. Katakan dengan iman, hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin.
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau selalu berikan Tuhan, terutama pada sore hari ini. Engkau menyadarkan kami ya Bapa, Engkau membukakan mata hati kami ya Tuhan, bahwa setiap waktu, setiap detik selagi kami masih hidup adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam setiap umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah pengurapan-Mu boleh turun atas kami, agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi kami mau memakai kesempatan itu menjadi berkat. Berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkat untuk kami boleh menjadi terang. Berkat untuk kami boleh menjadi garam. Untuk kami boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa yang lain. Dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah dimanapun pendengar yang terkasih dimana berada, juga jemaat Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kesempatan untuk mendengar akan firman ini, dimanapun jemaat yang terkasih dan dimanapun Tuhan, Bapak Ibu sekalian pendengar, mereka boleh menerima pengurapan yang baru. Pakailah hidup setiap mereka Tuhan. Di dalam sisa hidup mereka masih ada kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa. Mereka masih mampu menjadi garam dunia. Mereka masih mampu menjadi terang dunia. Bahkan Tuhan menjadi saksi Kristus. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang kekurangan kesehatan saat ini. Di dalam mereka yang mengalami keterpurukan, masalah finansial juga. Di dalam mereka yang mengalami hubungan relationship, hubungan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami tahu bahwa masih ada hari, masih ada waktu. Mereka juga bisa meraih kesempatan di dalam krisis apapun. Tuhan, Engkau ikut berperang. Di dalam kelemahan umat-Mu terletak kekuatan-Mu yang maha dahsyat. Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar Tuhan. Di dalam masalah ekonomi maupun masalah apa saja yang mereka rindukan. Terima kasih Bapa. Tidak ada doa yang sia-sia. Oleh karena itu Bapa, kesempatan yang luar biasa ini, biarlah dengan iman percaya kami semua meraih kesempatan yang baru, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan umat-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kami percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan segera berikan di dalam kehidupan pendengar semuanya. Yang percaya dan sudah dibangunkan kembali imannya mengatakan amin, amin, amin. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingatkan, kesempatan bukan hanya bisa kita dapatkan pada masa yang baik, tetapi masa sukar pun, masa krisis sekalipun, ya, di situ adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang maha besar, sehingga apapun yang menjadi doa saudara dan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, pakailah kesempatan selagi kita bisa berseru kepada Tuhan. Yang percaya dan sudah menerima kekuatan yang baru mengatakan, amin, amin. Amin.